Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya saudara-saudara sekalian. Ditemani dengan suara jangkrik ya, ini sebenarnya masih habis maghrib ya. Coba kita bahas untuk latihan uji pemahamannya. Masih langsung ke larutan elektrolit dan asam basa. Namun di sini Pak Jul akan masuk ke dalam konteks bagaimana menghitung pH sebuah larutan. Kalau kemarin Pak Jul sudah berikan mengenai pengetahuan mengenai bagaimana menghitung konsentrasi masing-masing H positif maupun OH negatif. Misalkan untuk kasus yang kuat ya. Kalau kuat itu kan sama saja H plus itu sama dengan valensi dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Kemudian kalau yang OH min valensi dikalikan dengan konsentrasi basa. Seperti itu. Nah, nanti kalau kasusnya lemah, kita bisa menghitung konsentrasi H positifnya diperoleh dari akar Ka dikalikan konsentrasi asam. Kemudian kalau OH min kita bisa menghitung dari akar Kb dikalikan konsentrasi basanya. Seperti ini. Nah, permasalahannya adalah nanti kita mau menghitung pH. Jadi kalau kita mau menghitung pH, asumsinya kita sudah mengetahui konsentrasi H positif atau OH negatif. Jadi kalau misalkan mau menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H positif seperti ini. Kalau mau menghitung pOH itu sama dengan min log konsentrasi OH negatif. Nah, di sini ada hubungan bahwa pH ditambah dengan pOH itu sama dengan 14. Selesai mengenai teorinya. Kita langsung masuk ke dalam larutan. Maksud saya soal uji pemahamannya. Yang pertama yaitu nomor 1. HCl itu termasuk larutan asam kuat. Sedemikian hingga kita bisa menghitung konsentrasi H positif sama dengan pakai valensi dikalikan konsentrasi asamnya. HCl itu kalau kita pecah, kalau kita ionisasikan ya, itu jadi H positif ditambah Cl negatif. Jadi valensinya 1 dikalikan konsentrasi asamnya adalah 0,01. Sedemikian hingga hasilnya adalah 0,01 molar. Maka kita bisa menghitung pH-nya secara langsung yaitu min log 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2. Sedemikian hingga min 1 dikali min 2 kali log 10 sama dengan 2. Log 10 itu 1. Selesai. Kemudian yang nomor 2. Barium hidroksida. Itu merupakan basa kuat. BaOH 2 kali merupakan basa kuat. Kalau kita ionisasikan, kita bisa peroleh BaOH 2 kali jadi Ba2 positif ditambah 2OH negatif. Nah, sebagaimana kita ketahui, ternyata OH-nya ada 2, berarti valensi dari OH min nanti adalah 2. Jadi kita bisa menghitung OH, konsentrasi OH negatif sama dengan valensi dikalikan konsentrasi dari BaOH-nya ya, atau basanya. Basa sama dengan valensinya itu 2 dikalikan BaOH-nya adalah 0,2. Karena 0,2 tinggal dikalikan dengan 0,2. Sedemikian hingga punya 4 kali 10 pangkat min 1 molar. Lanjut kita bisa menghitung apa? pOH-nya. pOH sedemikian hingga min log 4 kali 10 pangkat min 1. Kita punya 1 dikurangi log 4. Nah, pOH-nya padahal yang diminta adalah pH-nya. Sedemikian hingga kita bisa pakai hubungan ini bahwa pH sama dengan 14 dikurangi pOH
sama dengan 14 dikurangi 1 min log 4. Seperti ini. Sama dengan 14 kurangi 1 adalah 13 dikurangi min, ketemu min, jadi plus log 4. Di situ diketahui bahwa log 4 itu sama dengan 0,6, maka tinggal 13 ditambah 0,6 sama dengan 13,6 untuk nilai pH-nya. Berikutnya nomor 3. Nomor 3, pada pengujian terhadap 100 ml larutan H2SO4, dia kuat ya, H2SO4 itu didapatkan nilai pH sama dengan 2. Maka konsentrasi larutan H2SO4 adalah H2SO4, kalau kita ionisasi jadi H positif plus SO4 2 negatif, hanya ada 2, berarti valensinya 2 ya. Nah, yang diketahui di situ adalah pH sama dengan 2. pH sama dengan 2, maka konsentrasi H plus sama dengan 10 pangkat min 2. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusannya bahwa konsentrasi H plus itu juga bisa diperoleh dari valensi dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Sedemikian hingga konsentrasi H plusnya kita sudah punya 10 pangkat min 2, valensinya jelas 2, di sini konsentrasi asam. Nah, berarti konsentrasi asam sama dengan setengah kali 10 pangkat min 2 atau 0,5 kali 10 pangkat min 2. Oh, ternyata tidak ada, berarti ini mestinya dijadikan per 100 lagi ya. Berarti 0,5 dibagi 100 itu sama dengan 0,005 molar. Konsentrasi asam ini sama dengan konsentrasi H2SO4. Selesai. Berikutnya yang nomor keempat. Nah, ini lumayan bagus soalnya ya. Di sini dikatakan asam Ha 0,1 molar jika ditetesi indikator universal akan memberikan warna yang sama dengan HCl 0,001 molar yang ditetesi indikator yang sama. Nah, di sini kuncinya adalah indikator sama. Maka memberikan warna yang sama, indikatornya sama, warnanya sama. Berarti apa? Kesimpulannya pH-nya sama. Seperti itu. Jadi indikator sama, warna sama, kita bisa menyimpulkan bahwa delta H-nya, ini kesimpulan, bahwa delta H positif juga sama. Kok delta H positif? Konsentrasi H positifnya itu sama. Mari kita hitung. Kita pakai dua buah pendekatan, yaitu yang pertama untuk asam Ha, yang satunya adalah untuk asam kuat HCl ya. Sebagaimana kita ketahui di sini Ha itu bukan asam kuat, tapi dia asam lemah. Karena apa? Kenapa Ha asam lemah? Alasannya apa? Alasannya di sini yang ditanyakan adalah Ka asam Ha. Karena ditanyakan Ka dari Ha. Nah, seperti ini. Jadi kita tinggal samakan untuk konsentrasi H positifnya. Konsentrasi H positif dari Ha, sedangkan yang kanan adalah konsentrasi Ha dari HCl. Ini lemah, pakai rumus yang lemah, ini pakai rumus yang kuat. Yang lemah itu sama saja dengan akar Ka dikalikan MHA disamakan dengan valensi kalikan MHCl. Seperti ini. Kita tinggal akar Ka dikalikan MHA 0,1 sama dengan valensi HCl itu 1 kali MHCl adalah 10 pangkat min 3, seperti ini. Kemudian kita kuadratkan kiri dan kanan. Kita punya Ka
dikalikan 0,1 ini jadi 10,6, karena pangkat dipangkatkan kan jadi perkalian pangkat min 6, dan KA sama dengan 10 pangkat min 6 per 0,1 sama dengan 10 pangkat min 5. Selesai. Selanjutnya nomor 5, larutan HA, ada ya di sini ya, 10 pangkat min 5 yang A. Kemudian nomor kelima, larutan HA 0,1 molar mempunyai pH 4. Maka nilai tetapan ionisasi asam Ka dari Ha adalah berarti Ha asam lemah. Nah, pH sama dengan 4, maka kita bisa menghitung bahwa konsentrasi H positif sama dengan 10 pangkat min 4. Seperti ini. Selanjutnya kita pakai rumusan H positif sama dengan valensi, karena lemah pakainya akar Ka dikalikan MHA. Konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 4 sama dengan akar Ka-nya yang dicari MHA 0,1. Kuadratkan kiri dan kanan sedemikian hingga kita punya 10 pangkat min 8 sama dengan Ka kali 0,1. Ka sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi 0,1 sama dengan 10 pangkat min 7. Ada ya yang D. Berikutnya nomor yang ke-6. Untuk mendapatkan 500 ml larutan NaOH dengan pH 12, maka massa NaOH Mr 40 yang harus dilarutkan sebanyak. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu, ini adalah NaOH. NaOH itu adalah basa kuat, karena dia berasal dari golongan 1A ya. Ini kalau diionisasi jadi Na positif ditambah OH negatif. Seperti ini. pH-nya sudah diketahui 12. Namun yang di sini ionisasinya kan bukan H+, tapi OH-. Maka kita bisa menghitung pOH-nya. pH sama dengan 12, maka pOH sama dengan 14 dikurangi 12 sama dengan 2. Maka OH- sama dengan 10 pangkat min 2, seperti ini. Nah, maka kita bisa menghitung untuk basa kuat itu rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan valensi dikalikan MnAOH. Konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 2, valensinya jelas 1 dikalikan MnAOH. Nah, jelas MnAOH-nya sama dengan 10 pangkat min 2 sama dengan gram per mr dikalikan 1000 dibagi pelarut. 10 pangkat min 2 sama dengan gram, mr-nya 40 dikalikan dengan 1000. Pelarutnya di sini dikatakan 500 mili. Tinggal tulis 500 mili, coret-coret 2, coret lagi bagi 2 1, bagi 2 20, berarti gramnya adalah 20 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 0,2 gram. Selesai. Berikutnya ada ya 0,2 gram. Berikutnya adalah nomor 7. Larutan CH3COOH merupakan larutan asam asetat ya. Itu tergolong larutan asam lemah. CH3COOH itu asam lemah, maka kita bisa menghitung ini kalau dipecah jadi CH3COO- plus H+ ya, seperti ini. H positif kita bisa punya akar Ka dikalikan M CH3COOH seperti ini. Sedemikian hingga H positif sama dengan akar dari Ka-nya 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 5 kali 0,1 sama dengan 10 pangkat min 5.
akar kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 10 pangkat min 6 sama dengan 10 pangkat min 3. Maka pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 3, pasti hasilnya 3. Selesai. Berikutnya nomor ke-8. Larutan H2SO4 0,02 molar akan memberikan warna yang sama dengan larutan Ha 0,2 molar jika ditetesi dengan indikator yang sama. Berarti kasusnya ini tadi sama dengan nomor 4 ya. Ditetesi dengan indikator yang sama, maka nilai Ka asam tersebut adalah, nah kita tinggal hitung H2SO4 dengan Ha. Berarti kita bisa nyatakan kalau langsung ya, konsentrasi H positif pada H2SO4 itu sama dengan konsentrasi H positif pada Ha. Karena apa alasannya? Karena warna yang sama. Karena warna sama dengan indikator yang sama pula. Nah, kita lihat H2SO4 itu asam kuat. Kalau ini lemah. Jadi kita hitung masing-masing. Asam kuatnya diperoleh dari valensi kali konsentrasi M asam atau M H2SO4 ya. H2SO4. Kalau yang sebelah sini akar Ka dikalikan MHa. Valensi H2SO4 itu jelas 2, kalikan konsentrasi H2SO4 itu adalah 0,02 sama dengan akar Ka-nya itu yang dicari, MHa-nya 0,2. Sedemikian hingga kita bisa kuadratkan kiri dan kanan. Jadi 4 kali 4 kali 10 pangkat min 4 sama dengan Ka dikalikan 2 kali 10 pangkat min 1. Seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghitung Ka sama dengan 4 kali 4 kali 10 pangkat min 4 per 2 kali 10 pangkat min 1. Sedemikian hingga ini bisa dibagi 2 ya. Dapat 8, ini min 1 pindah ke atas jadi positif 1 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 3. Selesai. 8 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya untuk yang nomor ke-9. Data trayek pH beberapa indikator berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 9 dan 10. Air limbah pabrik yang diuji dengan indikator MO dan BTB berwarna kuning. Nah, ini teknisnya coba kalian dengarkan baik-baik ya. Teknisnya pertama adalah kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Sudah, lalu kita lihat angka-angka batasan untuk masing-masing pH-nya. Mulai dari ini ya. 3,1, kemudian 4,4, kemudian 6, kemudian 6,2, kemudian 7,6, kemudian 8,3, kemudian 10. Nah, seperti ini. Pertama, MO itu berwarna kuning. Berarti MO kan ini, dia berwarna kuning. Berarti mestinya pH-nya adalah 4,4 ke kanan, karena dia warnanya kuning. Nah, ini Pak Jul tulis MO. Kemudian BTB berwarna kuning juga. BTB itu ini, kuning itu batas yang sebelah kiri. Tadi kalau kuning MO kuning kan batas sebelah kanan. Kalau sekarang BTB kuning itu batas sebelah kiri. Berapa? 6. Nah, tarik aja. Nah, ini BTB. BTB. Kemudian MR berwarna jingga. MR berwarna
jingga. Berarti kalau jingga itu kan bisa dikatakan merah ditambah kuning ya. Berarti antara 44 sampai 6,2. Nah, ini adalah MR. Selanjutnya PP. Kalau dengan PP itu tidak berwarna. Tidak berwarna itu bagian mana? Kiri, 8,3. Berarti ini. Nah, ini adalah PP. Nah, maka kita bisa menentukan pH limbah tersebut dengan cara apa? Dengan cara mencari irisan keempat-empatnya. Nah, irisan keempat-empatnya itu mana? Ini. Nah, berarti pH-nya adalah persekitaran 4,4 kurang dari pH kurang dari 6. Jadi jawabannya jelas yang E. Seperti itu. Berikutnya yang ke-10. Apabila larutan CH3COOH 10 pangkat min 3 molar Ka sama dengan 1 kali 10 pangkat min berapa ini? Min 5 ya. Ditetesi indikator MO, MR, BTB, dan PP, maka warna larutan berturut-turut. Nah, sekarang kita identifikasi dulu berapa sih pH CH3COOH yang asli. Maksudnya CH3COOH yang di dalam soal ya. Nah, CH3COOH itu merupakan asam lemah. Maka kita bisa menghitung konsentrasi H positifnya ya sama dengan akar Ka dikalikan M CH3COOH. Sedemikian hingga akar Ka-nya di situ diketahui 10 pangkat min 5 dikalikan konsentrasinya 10 pangkat min 3 sama dengan akar 10 pangkat min 8, maka konsentrasi H plusnya adalah 10 pangkat min 4. Kalau diminta untuk menentukan pH-nya, jelas pH sama dengan min log 10 pangkat min 4 sama dengan 4. Nah, pH-nya itu bernilai 4. Kita lihat intervalnya di sini. Nah, 4 itu kan berada di antara ini. Di sini ya, 3,1 sampai dengan 4,4. Di sini kan 4. Nah, 4. Nah, kita identifikasi kalau 4 itu siapa MO-nya? MO dia nilainya 4. Mestinya dia adalah merah. Iya kan? Sebentar. Di antara 3,1 sampai 4,4 berarti MO-nya mestinya jingga. Kalau kurang dari 3,1 dia merah, kalau lebih dari 4,4 dia kuning. Gitu. Karena 4 berarti dia jingga, benar. Kemudian MR. Nah, MR-nya ini nilainya 4. Nah, ini 4,4. Sorry, nilainya kan 4. Batasnya kan 4,4 di sini. Nah, di bawah 4,4 itu siapa? Merah. Selanjutnya pakai BTB. BTB-nya ini 4 jelas dia di bawah 6. Berarti dia kuning. Kemudian pakai PP. Nah, dia 4 di bawahnya. PP kan ini 8,3. Tidak berwarna karena 4 itu kan berada di sebelah kirinya, berarti dia TBW atau tidak berwarna. Jadi jawabannya adalah jingga, merah, kuning, dan tak berwarna, yaitu yang A. Seperti itu. Oke gitu ya, saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada latihan soal akhir bab pada video eksklusif. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam belajar. Terima kasih, selamat
malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.